Nama Desa Wadas mencuat dan menjadi sorotan nasional setelah ada konflik agraria terjadi di sana. Lantas apa sebenarnya pokok permasalahannya? Dan berikut ini adalah kronologi dan data konflik di Desa Wadas yang kami himpun dari tim Litbang CNN Indonesia. Kita coba lihat bagaimana kemudian kita memahami apa yang terjadi di Wadas. Sampai hari ini kita update juga bahwa Komisi 3 sudah melakukan kunjungan ke sana. Kita nanti akan konfirmasi apa hasil kunjungan Komisi 3 ke Desa Wadas, sembari juga kita mengetahui sebenarnya apa potensi konflik agraria yang terjadi di sana. Kita mengenal ini ada Desa Wadas dengan luas lahan ini sebesar 458.820 hektar. Ini terdiri dari tanah kering dan juga tanah yang digarap untuk area persawahan dengan mata pencarian utama masyarakat di sana adalah bertani dan berkebun. Lalu kemudian kita coba lihat bagaimana kemudian juga proyek bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Ini yang kemudian menjadi pemicu konflik yang terjadi kemarin. Puncaknya bisa dikatakan begitu, di mana ada aparat kepolisian yang mendatangi Desa Wadas untuk mengamankan sejumlah warga di sana. Kita ketahui bahwa di sana sedang dilakukan pembangunan bendungan Bener. Dan untuk membangun bendungan ini memang dibutuhkan bahan galian, yaitu berupa tanah andesit, dan juga ditambang di kecamatan yang sama dengan jarak tambang ini kurang dari 10 km. Dan kemudian masih dalam kecamatan yang sama, ini diklaim oleh warga akan berpotensi untuk merusak lingkungan. Nah, inilah kemudian yang menjadi pemicu kenapa ada kelompok masyarakat yang akhirnya membentuk dua kubu, di mana disebutkan juga di sana bahwa ada masyarakat yang setuju dengan pembangunan tersebut dan penambangan tersebut. Ada juga kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan dan penambangan tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana proyek bendungan Bener ini di Desa Wadas, ini adalah salah satu proyek ambisius Presiden Joko Widodo dan masuk dalam proyek strategi nasional, rencananya akan rampung pada 2023 nanti. Dan sementara itu kita juga lihat bagaimana ini proyek bendungan Bener ini juga digarap oleh perusahaan plat merah. Ada 3 perusahaan plat merah paling tidak yang kita catat. Yang pertama ada Waskita Karya, yang kedua ada PT PP Persero Tbk, dan juga PT Brantas Abipraya Persero. Dan ini dia yang terjadi kemarin, warga Wadas tolak tambang andesit. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa kemarin juga ada beberapa warga yang diamankan, walaupun kemudian pada sore hari sudah dipulangkan kembali. Tapi yang jelas penolakan tambang di Wadas ini sudah terjadi sejak 2016, dan upaya-upaya yang dilakukan, termasuk upaya hukum juga sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga warga. Ada 414 hektar lahan yang akan menjadi lokasi tambang dan 500 warga terdampak tambang, dan termasuk juga bagaimana aspek lingkungan yang juga perlu dikaji ulang karena akan berdampak terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup warga di Wadas. Dan yang terakhir kita juga melihat bagaimana kemudian di Wadas ini juga ada potensi-potensi yang bisa berpotensi untuk hilang, karena ini merupakan potensi-potensi yang menjamin kehidupan masyarakat di sana. Kita tahu di sana masyarakat juga bertani, ada palawija, buah-buahan di sana, termasuk juga ada komoditi kopi dan juga karet, termasuk aren. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan jika penambangan tetap berlangsung, komoditi-komoditi ini akan hilang. Dan selanjutnya